Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Abdul Said, SPD LT. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bungo, Ibu Insinyur Esnaria Purba. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bungo. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu beserta staf PU yang telah hadir di ruangan kita pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang-terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita ada penilaian pengelolaan kinerja PMM Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bungo. Dan untuk memulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kalimat, kita langsung saja kepada sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bungo kepada Ibu Insinyur Esnaria Purba. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pengawas SMK Dinas Provinsi Jambi, yaitu Pak Abdul Said, SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 8 Bungo dan staf PU yang hadir pada hari ini. Selamat datang Pak, kami ucapkan kepada Bapak di mana pada hari ini SMK Negeri 8 Bungo selaku saya kepala sekolah melaksanakan penilaian pengelolaan PMM kepala sekolah yang dilaksanakan pertama kali ya Pak, yang untuk model seperti ini. Kalau selama ini kita tahu bahwa penilaian kepala sekolah itu ada sampai berapa 87 item yang dinilai. Tetapi yang untuk kurikulum merdeka, yang model pembelajaran kita yang sekarang, model penilaian kepala sekolahnya juga, setelah menteri kita yang baru, ini ada penilaian model baru seperti sekarang. Nah, memang ini pertama kali. Jadi kami harapkan Pak, kami kan juga gimana ya? Kurang juga berdiskusi dengan Bapak Pengawas. Nah, kita ketemunya tentang PMM langsung melakukan penilaian. Memang selama 1 tahun ini kita melakukan penilaian mengisi PMM kita, kemudian langsung mengisi penilaian terhadap guru yang menyangkut dengan PMM-nya. Masih dalam tahap pembelajaran juga, walaupun selalu ada webinar tentang acara ini atau tentang penilaian PMM ini. Tapi mungkin kami masih banyak kekurangan Pak. Kami mohon maaf dan kami mohon bimbingan kepada Bapak nanti di mana kurangnya kami tentang pengelolaan kinerja kami sebagai kepala sekolah. Kami mohon bimbingan dari Bapak, mudah-mudahan yang untuk hari ini bisa memberikan hasil yang sangat memuaskan nanti, karena menyangkut dengan buat kita juga ya Pak, menyangkut dengan TKD kita juga. Jadi kami mohon bimbingan dari Bapak juga nanti seluruh guru SMK Negeri 8 Bungo ini
dapat selalu sukses dalam pengisian PNM-nya, sehingga juga lancar nanti untuk angka kreditnya dan cepat naik pangkatnya. Nah, kalau saya mungkin Pak tahun depan sudah ini ngejar target juga, tapi mungkin tidak terkejar karena harus uji kompetensi. Mudah-mudahan yang PNS-nya dulu yang ada 5 orang lagi yang ada di sini bisa cepat naik pangkatnya dengan pengisian PNM-nya dengan baik dan sangat memuaskan nanti hasilnya. Jadi di mana nanti saya dalam melakukan presentasi daripada pengelolaan kinerja saya, mudah-mudahan dapat dengan sukses diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat sukses semuanya. Mungkin demikian dulu kata sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah dua patah kata untuk sambutan pada hari ini. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Abdul Talib SPD MT. Kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Negeri 8 Bungo, Ibu Insinyur S. Maria Purba. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu para wakil kepala sekolah, Bapak dan Ibu para ketua program keahlian, dan Bapak dan Ibu para majelis guru, serta segala kita yang hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih sehat. Tentulah semuanya itu merupakan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kemudian diberikan kita kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Untuk itu selalulah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan atau terlaksananya kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman kita yang lolos ASN B3K. Ada berapa Bu? 4 ya. 1 halo dulu beri saya kok jadi lupa ya. Terus kantor ada ibu kan? Satu lagi Bang. Jadi yang bukti ya. Alhamdulillah, ya kan? Nah, dapat di sekolah kita, mungkin ada juga di sekolah lain ya. Tapi tetap di rumah kan? Di sekolah 9. Sekolah dekat itu, ya kan? 8, 9 gitu kan? Berdampingan, ya. Jadi memang kita bersyukur, ya. Apa namanya, bersyukur pertama itu kalau Bapak biarkan berdua
Ibu Esnaria ini dari Medan, jauh di sana kan, Sumatera Utara. Saya dari Kerinci. Nah, Bapak bayangkan saya itu diantar apa-apa, ya tentu tidak seindah sekarang, ya. Kami meninggalkan kampung halaman untuk ke sini, gitu kan? Waktu itu saya gajinya cuma 50.000, ya. Tapi bilang 28, karena orang tua saya tidak punya. Jadi paman yang bantu saya. Jadi 50 karena tidak cukup dibantu. Itulah kondisinya, ya kan? Dan itu pun ke sekolah harus jalan kaki, ya kan? Sekolah saya dulu 2 tempatnya di Pasar Krisnapolim, itu satunya lagi di SKP itu, bukan di SMK sekarang, di sebelah SMP 2 ini. Jadi kalau mau terutama yang di SKP itu, kalau musim hujan seperti ini ya becek lah, ya belum ngerasa, gitu kan? Kayak sawah jalannya, gitu kan? Ya lah, begitulah, ya. Memang ojek ada, tapi bayar ojek bersama, gitu kan? Itulah kondisi saat itu, ya. Ibu ini itu juga, ya, begitu ditempatkan segala tempat itu, dapatnya di SMK di Bogor itu kan, dapatannya. Memang disiapkan rumah, gitu kan? Tapi ya saat itu harus di kota Maluku, kan? Ada transportnya, gitu kan? Bukan ojek sampai situ, apalagi kolektif. Jadi dapatlah Bapak Ibu bayangkan kondisi kami pertama sekali diangkat, gitu. Ya kami bersyukur saat ini. Sangat bersyukur, kan? Nyatanya kami jauh-jauh mau ke sini, kan? Pak Ibu, Pak sekalian dan Ibu, ya kan? Keluarga sudah di sini, ya udah. Ada Pak gaji, ya. Gajinya daripada honor. Iya. Bapak itu yang apa? P3K ini, kalau pegawai negeri, malah sanksi di gajinya. Ya. Pegawai negeri palingnya 2 juta berapa? Ya. Itu masa percobaan, masa 1 tahun. Ya. Untuk Fitri kemarin yang terakhir. Ya. Ini pernah 33 kan? Jadi kalau memang banyak sedekah atau kami yang punya. Jadi intinya kita memang harus bersyukur itu. Dan juga Bapak Ibu yang dulu itu ya sabar, waktunya saja, kan? Contohnya Ibu Diana, 8 tahun menunggu akhirnya datang, kita syukur, ya kan? Lalu berdoa, kan? Ya mungkin saja ya Tuhan kan apa namanya? Iya itu memberikan yang terbaik, ya kan? Untuk apa? Kita kadang-kadang itu kenapa itu ada adil, kawan lulus, kawan dapat bini yang dulu, kan? Kadang-kadang kita yang akan seperti itu, kan? Coba, lebih apa dua, kan? Jadi itu kan, bagaimana cara bersyukurnya? Ya tentu apa yang menjadi katakanlah kewajiban tugas kita sebagai seorang guru kan, itu yang harus kita kerjakan. Itu bentuk syukur dari kita. Ya, sekarang ke sekolah, kalau masuk jam 8 ya 8 datang, gitu kan? Kalau pulangnya jam 12, pulangnya jam 12, gitu kan? Pulang jam 4 sore, umpama ya kan? Mestinya sekolah jam 12 sudah pulang, tapi masih juga sampai jam sore baru pulang. Akhirnya malah ibu pakai apa ini? Bapak sudah lulus pendidikan, ada cewek baru lagi tidak? Kan kacau, ya kan? Jadi ya bekerja ya sesuai dengan apa namanya proporsi ya yang diberikan kepada kita. Dan insya Allah Bapak Ibu, apalagi kita guru, kalau kita guru ini kan
dia mendidik anak-anak kan, berpahala, ya kan? Tapi kalau mendidik tidak benar, kita disumpah oleh anak. Ini bapak ibu guru tidak ada berdoa, minta halal dia tidak doakan. Nyumpah dia dengan kita kan, kacau ini. Tapi kalau kita mau dengan baik, gitu ya, malah kita didoakan. Terima kasih bapak ibu guru, ya kan, telah mengajarkan aku untuk masa depan, gitu kan. Ada pada umur tambah istri lagi, ya. Ini juga itu inti seperti itu. Ya, baik bapak ibu, berkenan dengan kegiatan kita pada hari ini masalah penilaian. Sebenarnya bukan, kalau bagi saya itu bukan menilai sebenarnya. Ya, saya melihat apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Perjanjian kerja itu RHK. Karena ada kan rencana hasil kinerja kan saya buat. Nah, jadi rencana hasil yang ingin kita capai apa? Ya? Hasil itulah yang mau kita lihat. Dilakukan tak? Kira-kira seperti itu. Ya, setidaknya yang menilai ini kepala dinas dalam aturan itu pada kita. Kalau kepala sekolah yang menilainya atasannya kepala dinas. Kemudian kalau guru yang menilainya atasannya kepala sekolah. Karena kepala sekolah ini banyak, kepala dinasnya cuma satu orang, nah, maka dibantu. Memang ada di dalam peraturan itu. Kepala dinas dapat dan bentuk tim kerja untuk penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi saya di sini sebagai tim kerja kepala dinas. Nah, itulah. Jadi kita biasa itu baju personal kita sesuai dengan karakternya. Ya. Kalau enak sekarang, ya sudah dipandu. Nanti kalau apa namanya disebutkan ini presentasi visi misi. Apakah ini itu apapun yang perilaku apa yang mau diperlihatkan dengan kita. Nah, sudah perjuangannya kita lihat itu perilaku apa, perangai apa yang mau ditengokkan dengan kita. Nah, itu asalnya kan. Nah, jadi sama-sama kita lihatnya, ya. Nanti juga saya minta pastikan juga di Bapak Ibu sekalian setelah Ibu ini selesai nanti, ya. Nah, itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita ikuti ya paparan dari Ibu Kepala Sekolah. Demikian. Jadi dan Tuhan saya mohon maaf. Saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti pemaparan pengelolaan kinerja PNM oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bungo. Kepada Ibu kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Jadi di mana pada hari ini acara kita itu tadi penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah dalam PNM, di mana saya sebagai kepala sekolah SMK Negeri 8 Bungo, di mana target saya pertama yaitu tentang visi misi daripada SMK Negeri 8 Bungo, di mana kepala sekolah ini saya sebagai kepala sekolah akan mempresentasikan visi misi secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Kemudian nanti saya sebagai kepala sekolah juga melibatkan audiens sepanjang presentasi yang mengikuti perhatian, interaksi dan respon aktif. Nah, jadi mengapa saya mengambil target
untuk PMN saya pertama yaitu visi misi, di mana menurut saya bahwa sekolah itu atau saya sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas saya harus tahu dulu apa visi misi yang harus saya laksanakan bersama dengan warga sekolah. Nah, maka target saya pertama itu tentang visi misi sekolah. Saya ingin bahwa hasil kerja daripada saya sebagai kepala sekolah bersama-sama dengan warga sekolah yang meliputi guru, tata usaha dan siswanya akan tercapai apa yang diinginkan dari organisasi atau SMK Negeri 82 ini. Enak juga itu. Oleh sebab itu, kami sebagai kepala sekolah sudah merancang visi misi sekolah bersama tim penggerak atau tim pengelola kurikulum, bersama-sama menyusunnya, dan ini nanti akan kami berikan atau kami terangkan atau kami sebarkan terhadap seluruh warga sekolah, yaitu seluruh guru, agar seluruh warga sekolah ini tahu nanti apa memang visi misi daripada SMK Negeri 8 Gumo itu dalam seluruh gurunya melaksanakan tugasnya. Maka visi misi ini kami tuangkan juga dalam kurikulum yang dipakai oleh SMK Negeri 8 Gumo, yaitu kurikulum K13 yang masih berlaku untuk kelas 11 dan kelas 12 tahun ini, dan juga KOSP untuk kelas 10 tahun ini, Pak. Jadi ini kami beberapa orang tim tadi di kurikulumnya kami menyusunnya. Kemudian untuk inilah yang saya tuangkan dalam PSN saya, di mana pada saat ini kita melakukan penilaian pengelolaan PSN saya ini, dan saya sebarkan terhadap seluruh warga sekolah dan melibatkan seluruh audien di sini, yaitu adalah guru. Apakah memang visi misi yang saya targetkan tadi bisa diterima dan dimengerti oleh warga sekolah, sehingga visi misi ini dapat dikerjakan bersama-sama untuk memberikan hasil yang maksimal. Jadi di sini, di mana nanti setelah saya melakukan atau mempresentasikan visi misi yang kami susun bersama-sama tim pengembang kurikulum, seluruhnya nanti audien akan beraktivitas di atau meresponnya untuk visi misi yang saya jabarkan agar tercapai nanti hasil yang maksimal. Mungkin demikian dulu untuk tentang target PMN saya yang pertama, yaitu tentang persentase visi misi. Untuk selanjutnya, saya paparkan dulu tentang visi misi yang disusun bersama-sama dengan pengembang kurikulum SMK Negeri 8 Gumo. Dari Yusuf, tapi kami mencoba kereta. Ini Pak,
SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri dan kreatif. Ini moto daripada yang kita belajar ya Pak, yang dimana visi misi yang disusun kepala sekolah bersama tim pengembang kurikulum, dimana pada saat ini saya Insinyur S. Maria Purba melakukan observasi kinerja kepala sekolah yang di PMN yang dilaksanakan oleh kepala dinas yang diwakili oleh pengawas. Tadi mengapa visi misi yang saya targetkan dalam PMN saya? Apakah visi itu? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian atau cita-cita nilai masa depan dari suatu organisasi, di mana SMK Negeri Delapan Gumo ini adalah suatu organisasi. Maka apakah cita-cita saya? Apakah cita-cita warga sekolah SMK Negeri Delapan Gumo ini yang akan dicapai nanti? Jadi di sini, di mana visi ini nanti memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depannya, menginspirasi seluruh anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Makanya tadi Pak, saya katakan bahwa visi misi yang kami susun, saya bersama tim pengembang kurikulum, kemudian ini disebarkan kepada seluruh warga sekolah, yaitu seluruh guru, TU, dan seluruh siswa juga harus mengetahuinya. Sehingga tercapai nanti apa yang dicita-citakan oleh warga SMK Negeri Delapan Gumo ini. Di mana tadi bahwa saya harus melibatkan audien pada saat ini. Di mana pada pengisian PMN itu juga harus melibatkan audien. Apakah itu? Apakah setuju memang seluruh warga sekolah ini visi dan misi daripada SMK Negeri Delapan Gumo yang disusun oleh kepala sekolah bersama dengan tim pengembang kurikulum. Kemudian Pak, apa itu misi? Misi merupakan suatu langkah atau tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk dapat mencapai visi yang utama. Misi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa merasakan capaian yang tertulis di dalam misi utama. Inilah tadi, maka mengapa saya harus melibatkan seluruh audien, seluruh warga sekolah? Sebab yang bekerja untuk mencapai visi tadi, misi kita harus ada setiap atau seluruh warga sekolah itu. Kalau cuma kepala sekolah yang bekerja, visi itu tidak akan tercapai juga. Maka harus ada misi yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan ini, seluruh warga sekolah harus juga mengerjakannya. Maka tadi visi dan misi ini semuanya dituangkan di dalam kurikulum, baik itu KTSP, K13 maupun KOSP. Dan ini sudah disusun bersama-sama, kemudian ini disebarkan kepada seluruh guru. Ini juga Pak, kami penyusunannya berdasarkan kalender pendidikan juga. Sebab seluruh guru itu masing-masing, kalau kita hitung terhadap secara global, itu semester ganjilnya itu adalah 18 pertemuan, semester genapnya cuma 15, bahkan kalau kelas 12 13. Tapi berhubung karena banyak hari liburnya Pak di situ, ini ada malah sampai cuma 9 kali pertemuan saja. Maka untuk mencapai visi tadi, misi daripada masing-masing guru atau warga sekolah itu dalam mengentaskan atau menuntaskan kurikulum yang dipegang oleh masing-masing guru berdasarkan materi yang dipegangnya, itu juga harus berdasarkan waktu yang ada tertera di pada kalender pendidikan kita. Misalnya seperti kemarin Pak, banyak libur cuti bersama. Ini kan waktu penyusunan kita pada rancangan pembelajaran kita mungkin ini tidak tercover, hanya karena ada pengumuman pada saat ini ada juga kenanya. Tetapi sebelumnya untuk kalender pendidikan tahun 2024-2025 ini sudah disebarkan sehingga kita tahu
bahwa berapa kali pertemuan, misalnya kalau ketemu di hari Kamis dia liburnya, pembelajarannya ketemu di hari Kamis liburnya, tentu guru itu harus menargetkan berapa kali pertemuan sehingga kurikulumnya atau target pembelajarannya, setiap elemennya atau kadernya itu harus tercapai. Nah, ini menyangkut kepada itu tadi misi yang harus dilaksanakan. Nah, ini Pak, sering saya katakan kepada seluruh guru kalau kami melakukan rapat baik di dalam setiap program studi ataupun rapat umum seluruh guru, bahwa kita dalam melaksanakan tugas kita bukan sebagai membayar hutang, tetapi harus sesuai dengan misi, visi, misi oleh SMK Negeri 8 dan guru itu juga harus mempunyai misi masing-masing untuk mencapai target visi daripada SMK Negeri 8. Selanjutnya, di sini visi daripada SMK Negeri 8 untuk tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Sebab tahun ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana itu ada P5-nya. Nah, maka yang pertama kita laksanakan di sini adalah menghasilkan lulusan berkarakter unggul, berwawasan global dan peduli terhadap lingkungan. Mengapa harus berkarakter? Sebab generasi sekarang banyak yang pintar-pintar, tetapi attitude-nya sangat kurang sekali. Maka bersyukurlah kita bahwa menteri sekarang ini P5 harus attitude atau berkarakter ini harus yang kita utamakan dulu. Kita lihat seperti bukan hanya di sekolah kita ini, di luar sana juga, baik melalui media massa atau media elektronik, kita sudah sangat banyak melihat bahwa generasi sekarang banyak yang tidak punya sopan santun, tidak punya etika atau tidak berkarakter. Nah, maka ini kita harus berkarakter sesuai dengan yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kemendikbud kita, yaitu melaksanakan P5-nya harus berkarakter. Kemudian unggul di sini siswa kita yang akan kita bentuk, yang akan kita hantarkan untuk menggapai masa depannya dengan melalui pembelajaran kita harus menyatakan bahwa hasil bimbingan kita, hasil siswa kita yang kita didik selama 3 tahun di sini, dia harus unggul. Unggul di situ harus tentu bisa bersaing dengan orang lain. Ibaratnya tanaman itu kalau unggul cepat tumbuhnya, responsif terhadap pemupukan sehingga aktif. Mungkin judul print dari pertanian responsif. Maksudnya di sini siswa kita juga harus responsif juga terhadap apa yang diberikan gurunya. Misalnya gurunya itu memberikan pelajaran matematika atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Siswa itu harus responsif terhadap apa yang diberikan oleh gurunya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, bagaimana siswa ini agar responsif atau harus unggul yang kita ciptakan. Tentu kita sebagai guru juga harus tahu kiat-kiatnya. Makanya sekarang itu P5 dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu juga kita harus berfokus pada siswa, bukan pada gurunya, harus pada siswa. Makanya agar bisa dia responsif terhadap pembelajaran, terhadap apa yang kita berikan padanya, kita harus tahu kiat-kiat bagaimana jiwa antara siswa yang akan kita ajarkan itu. Disinilah agar kita bisa menghasilkan yang unggul. Kemudian berwawasan global. Berwawasan global di sini, yang kita ciptakan nanti hasil daripada siswa kita yang kita tamat dari sini harus dia tahu seluruhnya. Sering saya katakan kepada kita, walaupun kita tinggal di dusun, tinggal di desa, jauh dari kota, tetapi ilmu itu jangan kita ketinggalan dengan siswa-siswi dan guru-guru yang tinggal di kota. Jadi harus berwawasan global, semuanya kita harus tahu. Misalnya siswa kita nanti ini ada yang mau cari kerja ke tempat lain. Kalau dia tidak
mengerti wawasan secara nasional bahkan internasional dengan dunia luar, pasti dia tidak akan bisa mengikuti. Makanya kita juga guru ini kita harus tahu bagaimana proses PBM kita untuk membimbing siswa itu agar berwawasan global. Kemudian peduli terhadap lingkungan. Kita tahu bahwa negara kita ini adalah salah satu negara yang sangat tidak peduli terhadap lingkungan. Salah satunya dari segi kebersihan. Kalau di luar sana saya pernah Pak berobat ke Malaysia Pak. Kalau berdiri itu kita di perapatan atau di tempat halte. Kalau orang Indonesia yang ada duduk di situ sudah bebas Pak. Kemudian memakan permen tidak pernah mengumpulkan atau menyimpan bungkus permen, selalu dibuang. Saya pernah dengar orang Malaysia itu bilang orang Indonesia bodoh katanya. Saya sangat sakit hati sekali dikatakan orang Indonesia bodoh. Sebab apa? Untuk membuang sampahnya saja tidak tahu. Apa salahnya padahal ada di situ untuk yang organik dan non organik ada tempat sampahnya. Inilah Pak yang selalu kami berikan, salah satunya yang selalu keras kami menyatakan kepada siswa kita. Sebab Indonesia juga seluruh baik makanan, minuman itu seluruhnya menggunakan plastik. Indonesia lah paling banyak. Oleh sebab itu Pak, jajanan anak kami juga siswa di sini semuanya menggunakan plastik. Oleh sebab itulah maka kami harus menyatakan harus peduli terhadap lingkungan. Salah satu kebersihannya. Kemudian keindahan, kenyamanan. Kalau sekolah itu nyaman, indah dan bersih dan dirasakan siswa nyaman, tentu dia akan merindukan sekolahnya. Kalau sekolah itu dirindukan, siswanya nyaman, tentu ilmunya juga akan terserap dengan baik. Oleh sebab itu kami menyusun visi daripada SMK Negeri Lapanua akan menghasilkan lulusan berkarakter unggul, berwawasan global dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya visi SMK Negeri Lapanua yang pertama meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini Pak tetap kami laksanakan. Selain pendidikan baik, juga ada itu dengan melaksanakan sholat pada sholat apa yang siang itu Pak? Sholat zuhur. Kemudian sekali sebulan selalu ada pembacaan Yasin pada hari Jumat. Ini kami bagi, ada yang senam pagi, Jumat selanjutnya ada yang pembacaan Yasin tadi ayat Yasin, kemudian ada yang gotong royong, yang satu lagi dulu karena ada kita masuk kepada sekolah bersih ya. Jadi ini selalu kami buat Pak untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Sebab ini juga menyangkut kepada visi tadi, di mana visinya itu berkarakter. Untuk menciptakan yang berkarakter ini, tentu siswa itu harus takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian dan diserap oleh daerah maupun nasional. Itu tadi yang unggul. Tentu kalau siswanya yang tamat dari sini unggul, tentu bisa nanti sesuai dengan bidang keahliannya bisa diserap oleh daerah maupun nasional. Selanjutnya mewujudkan semangat BMW, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Kami mengharapkan Pak bahwa siswa SMK Negeri 8 yang lulus dari sini harus bisa bekerja, melanjutkan dan wirausaha sesuai dengan kompetensi keahlian yang sudah dipelajari dan sudah
kompeten masing-masing siswa itu sesuai dengan jurusannya masing-masing waktu proses pembelajaran. Selanjutnya mewujudkan lulusan agar mampu mengadaptasikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Jadi siswa yang kita harapkan yang akan kami luluskan dari sini, siswanya itu harus juga sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi tidak ada lagi yang gaptek tamatan dari sini. Oleh sebab itu kami juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau ujiannya berdasarkan dengan menggunakan Google Form, hanya kendala kami itu sinyal, tapi bisa juga kami tangani ya, bisa kita selesaikan dengan mengadaptasi atau merekayasa teknologi untuk tetap dia dilaksanakan oleh SMK Negeri 85. Selanjutnya mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itulah maka visi misi ini kami sebarkan atau seluruh warga sekolah harus mengetahui agar seluruh guru harus bisa melaksanakan proses PBM-nya itu aktif antara gurunya dengan siswanya, kemudian inovatif. Jadi di sini guru harus selalu ada berinovatif. Jangan selalu kalau zaman dulu ada CPSA ya. Ini harus inovatif. Jangan sama proses atau model pembelajarannya tahun lalu dengan tahun sekarang. Misalnya kalau bahasa Inggris, yes or no terus dari dulu sampai sekarang. Tentu ini tidak inovatif dulu. Ada I love you. Jadi harus ada I love you-nya juga. Kalau sudah ada I love you-nya, tentu sudah menyenangkan antara siswanya dengan gurunya. Ini kalau masuk gurunya yes, no, kata gurunya, siswanya. Jadi tentu I love you itu tentu harus seperti itu. Jadi kalau gurunya selalu inovatif, ini akan selalu dirindukan oleh siswanya. Siswa itu juga tahu masuk ibu A katanya, ada pada seperti model kemarin Pak. Kasih tugas sudah gurunya pegang HP, main Facebook. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya harus kita inovatif dan ini juga harus kita lihat siswa kita itu modelnya seperti apa. Makanya selalu dikatakan berfokus pada siswa. Seperti kemarin ada kasus Dabuit yang ada pindahan dari jurusan lain ke jurusan satunya. Ada apa? Kenapa dia pindah? Apa sebabnya? Tentu gurunya itu harus tahu. Ya. Gurunya itu harus tahu ada apa dengan siswa ini, kenapa minta pindah. Tentu kelas itu tidak dirindukannya, dia tidak nyaman di situ. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, selain guru PBM-nya juga, wali kelasnya juga harus tahu bagaimana apa misi kita untuk menciptakan ini. Kemudian kreatif, ini beda-beda daripada inovatif. Kreatif, kalau dia sudah inovatif, tentu dia harus kreatif juga. Kreatif bagaimana model pembelajarannya, apa media pembelajarannya. Buku kita banyak di perpustakaan, tetapi masih banyak yang mulus Pak. Mulus itu artinya tidak pernah dipegang, baik oleh gurunya maupun siswanya. Tentu guru di sini tidak kreatif. Padahal dengan memanfaatkan buku tadi atau sarana prasarana daripada yang disiapkan oleh sekolah, kita sudah bisa berkreatif di situ dan selanjutnya nanti efektif. Jadi tidak ada lagi guru ini mendikte. Salah satu yang dibutuhkan oleh katanya, padahal sudah ada. Jadi tidak efektif lagi waktunya.
karena dia tidak kreatif. Jadi kita harapkan Bapak Ibu, kita selain kita aktif tadi, inovatif, kreatif dan efektif juga, dan menyenangkan selanjutnya. Jika guru itu sudah masuk dengan aktif, inovatif, kreatif dan efektif, pasti akan menyenangkan kelas itu dinikmati bersama oleh siswa dan gurunya. Jika siswanya sudah senang dalam kelas, tentu gurunya juga di dalam pasti nyaman. Sebab selain gurunya yang aktif, siswanya di sini juga sudah aktif. Kalau gurunya sudah inovatif, kreatif dan efektif, tentu siswanya juga pasti akan ikut juga aktif, berinovatif juga, pasti kreatif dan efektif, sehingga kelas itu akan menyenangkan. Dengan menyenangkan seperti ini, misi kita ini kita laksanakan, nantilah terciptalah nanti visi kita yang di sini unggul tadi. Selanjutnya, menciptakan kehidupan sekolah berbudaya, religius dan bermartabat. Ini selalu kita gaung-gaungkan Bapak Ibu. Kita harus berbudaya, harus ada sopan santun juga. Ini berhubungan juga yang berkarakter tadi. Berbudaya di sini selain kita dengan berketuhanan yang Maha Esa, yang religius ini, kita harus ada budaya. Budaya kita orang Indonesia itu harus santun. Selalu kita gaungkan 3S tadi: senyum, sapa dan salam. Ini budaya kita. Dengan adanya berbudaya dan religius, tentu kita akan bermartabat kita. Ini yang kita harapkan, siswa kita harus bermartabat juga. Jadi tidak ada lagi siswa yang kita tamatkan dari sini tidak berbudaya, tidak religius, tidak berketuhanan dan tidak bermartabat. Tapi yang kita harapkan ini harus tercapai. Bagaimana menciptakan ini? Ya, bagaimana proses PPM kita ini selalu harus kita libatkan. Jadi tidak ada lagi istilahnya Bapak Ibu, kalau siswanya terlambat atau melakukan kesalahan, keluar. Jangan lagi. Kalau zaman dulu memang harus beda siswa sekarang dengan siswa zaman kami Pak. Kalau zaman kita dulu kalau tidak melaksanakan keluar. Kalau sekarang kerja. Jadi memang harus dengan kelemah lembutan ini tadi. Agar anak itu juga dengan kelemah lembutan kita nanti ini terciptakan budaya juga. Budaya kelemah lembutan kita itu dengan religiusnya dan akhirnya anak itu juga bermanfaat. Selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Di sini memang tugas sekolah. Saya sebagai kepala sekolah dalam memimpin sekolah ini kewajiban saya memang untuk meningkatkan sarana prasarana sesuai dengan rapor pendidikan kita. Apa aset yang harus disiapkan atau sarana dan prasarana apa yang harus disiapkan oleh sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Seperti yang rapor kita kemarin, yaitu tentang literasi Pak. Maka digalakkanlah di sini tentang pembelian daripada buku, tetapi bukan hanya buku pendidikan saja, buku pembelajaran saja Pak, tetapi ada buku lainnya yang disenangi oleh siswa-siswa. Kemudian prasarana apa saja agar literasi itu bisa disenangi oleh siswa. Kita buat tempat baca. Kemudian perpustakaan yang bisa nyaman untuk dinikmati siswa-siswinya sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian selanjutnya menghasilkan lulusan yang dapat menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, indah, aman dan nyaman. Ini juga tersangkut kepada visi yang di atas tadi, waktu harus berwawasan lingkungan. Dengan dia kita menciptakan lingkungan yang tertib. Itu tadi dengan guru kita
dengan melaksanakan kebersihan, keindahan, ketertiban, sehingga dia bersih, tertib, indah dan aman, sehingga nyamanlah sekolah kita ini, sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat menyenangkan, sehingga nanti siswanya merindukan sekolah, sehingga akan rajin ke sekolah. Tidak ada lagi yang bolos siswanya, tidak ada lagi yang ada di bawah bangku sana. Ini yang akan kita harapkan nanti. Mungkin demikian pemaparan saya tentang visi misi SMK Negeri 8. Sekian dan terima kasih, dan kami mohon kepada audien agar aktif kembali bagaimana untuk mencapai visi dan misi SMK Negeri 8 ini agar tercapai siswa kita yang berkarakter unggul, berwawasan global dan peduli terhadap lingkungan. Kami harapkan kita seluruhnya, sebab saya tadi memang menyatakan bahwa visi dan misi ini harus seluruhnya mengetahui, harus seluruhnya melaksanakan, bukan cuma kepala sekolah yang melaksanakan. Kepala sekolahnya kalau lari 100 pun ada yang di belakang tetap duduk dan tidak mau berjalan, itu tidak akan tercapai. Jadi kita harus sama-sama berjalan, melangkahkan kaki kita, sama-sama berlari, kita akan mencapai tujuan yang akan kita capai bersama-sama dengan hasil yang semaksimal mungkin. Mungkin demikian dulu pemaparan dari saya tentang visi misi SMK Negeri 8 Bungo. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya cut dulu. Nggak ada minta apa dengan audiensnya. Sudah tadi selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memaparkan visi dan misinya kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu kepada audien untuk diminta memberikan pertanyaan terkait visi dan misi kepala sekolah kita. Kepada yang ada yang mau, silakan menunjuk tangan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Terima kasih pula kepada kepala sekolah yang sudah memaparkan tentang visi misi sekolah dalam rangkaian acara penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah berhubungan dengan visi dan misi sekolah kita, di mana sekolah kita masih ada tantangan, masih ada tantangan, khususnya untuk visi misi di nomor 6, menciptakan kehidupan sekolah yang berbudaya. Ini yang menjadi tantangan sekolah kita, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya, di mana dalam keseharian yang sering kita hadapi masih banyaknya peserta didik yang kurang sopan tentunya terhadap guru. Saya kasih contoh, misalnya jurusan TKR sendiri itu masih banyak bermasalah untuk khususnya moralitasnya, sikap. Apalagi saya sendiri tidak ada mengajar di TKR, saya malahan mengalami yang namanya semacam dibully. Padahal yang sering kita amati yang terjadi pembulian itu justru sesama peserta didik gitu. Padahal kita kan sudah diatur oleh Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan dalam lingkungan sekolah, di mana kekerasan ini bukan hanya kekerasan secara fisik tapi juga secara non fisik. Jadi itu yang perlu juga yang kita menjadi tantangan kita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 7, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bersama, khususnya jurusan pemasaran. Saya juga mengajar bisnis online, di mana saya mengalami tantangan juga, khususnya di bidang sarana dan prasarana, khususnya di lab pemasaran dulu. Karena ketika saya hendak mengajak mereka ke lab, ternyata masih ada yang komputer yang belum berfungsi dengan maksimal. Jadi demikian yang bisa saya
tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Kehidupan sekolah yang berbudaya, religius dan bermartabat. Dikatakan tadi, dikatakan Jepri, masih ada siswa kita yang tidak bersopan santun dan masih ada yang membuli guru. Inilah Bapak Ibu, makanya tadi saya katakan bahwa untuk membentuk siswa sesuai dengan visi kita tadi, sesuai dengan visi SMK Negeri 8 tadi, menghasilkan lulusan berkarakter hidup berwawasan global dan peduli terhadap lingkungan, harus ada visi misi yang kita laksanakan bersama. Maka ini kami sebarkan, kami berikan kepada warga sekolah semua. Ini tugas kita semua. Nah, kenapa ya? Contohnya tadi SMK siswa jurusan PKL paling utama. Kenapa tidak berbeda? Kenapa kurang sopan santunnya terhadap guru lain? Ini pengalaman saya, Pak. Saya juga dulu masih tingkat 3 sudah honor saya, Pak. Sudah mengajar di SMK swasta lagi, Pak. Badannya minta ampun. Kami gabung antara 4 sekolah swastanya. STM yang seluruhnya laki-laki dari kelas 1 dan sampai kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12 cuma 3 perempuannya. Gabung lagi dengan SMA. Gabung lagi dengan sekolah pertanian dan SPM. Samalah seperti kita sekarang ini kan. Ada jurusan PKRO yang sama sekali tidak ada siswanya. Ada yang jurusan multimedia, kemudian pemasaran dan akuntansi. Sama. Nah, saya tidak mengajar dulu di STM. Saya cuma mengajar di pertanian. Tetapi kami atau setiap ini malah 4 kepala sekolahnya. Tetapi seluruh guru yang ngajar di SMA atau yang ngajar di STM, yang ngajar di SMA dan ngajar di pertanian, seluruhnya harus saling menghormati. Kepala sekolah STM itu kepala sekolah pertanian juga, kepala sekolah pertanian kepala sekolah STM juga. Jadi punya sama satu kata, karena sama-sama satu tujuannya. Nah, kita ini juga seperti itu. Jadi walaupun Pak Jumri tadi tidak masuk ke TKN, tidak mengajar di situ, tetapi Bapak juga adalah guru daripada TKN. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, kita harus sama-sama membentuk siswanya. Kenapa guru siswa TKN tadi tidak menghormati guru TKN? Salah di mana kita? Oleh sebab itulah Bapak Ibu, maka selalu saya katakan kita di sini adalah satu keluarga besar. Keluarga besar SMK Negeri 8 Bungo. Harus satu bahasa, satu kata, satu tujuan. Nah, bagaimana untuk membentuk siswa PKN tadi agar berbudaya, agar sopan santun? Bukan cuma tugas guru PKN di situ, tetapi kita seluruhnya. Makanya kita Bapak Ibu, setiap kita mengapelkan anak mau upacara bendera, kita seluruhnya wajib seluruhnya membimbing seluruh siswa kita ini. Ini cuma beberapa orang saja yang, hei, sini ya, sini, yang lainnya duduk manis, tegak manis lah di atas itu. Emangnya cuma tanggung jawab PK? Emangnya cuma tanggung jawab buku itu? Tidak, itu tanggung jawab kita semua. Malah saya juga sampai nengok Bapak sama Pak untuk jemput anak. Itu coba tanya Pak kali ini dulu waktu para saudara pernah jemput anak Pak sama-sama? Tidak pernah. Saya kejar Pak sampai ke sana naik motor. Mungkin Pak Jumpi tak pernah ngajak anak ke sana kan? Itu makanya Bapak Ibu, kita seluruhnya itu agar anak ini berbudaya. Ini tanggung jawab kita semua. Baik dia siswa yang mengambil jurusan TKN, guru PN juga jadi guru. Guru TKN juga jadi guru PN. Guru TKN juga jadi guru multimedia. Guru TKN juga jadi guru
itu atau siswa itu tidak sopan, tolong dipanggil, kita nasihati bagaimana sesuai dengan SOP yang berlaku juga. Seperti yang kemarin orang tua kita menyatakan, panas saja aku, rambut anakku aku tak peduli. Tapi saya jawab, kami tidak berani. Pokoknya kita memangkas siswa itu dengan sopan santun, dengan penuh kasih sayang. Itu yang saya suruh kepada, yang saya kasih tahu kepada warga kesiswaan bersama krunya, kalau mau memangkas anak dibuat dengan kasih sayang. Sebab anak sekarang itu beda. Itulah tadi Pak. Maka untuk jika proses pembelajarannya di dalam kelas itu aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, pasti anak ini akan menyenangkan juga terhadap gurunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita. Kita mikir bersama. Makanya ini di PNM saya, ini saya berikan, saya buat jadi salah satu. Ini yang utama, visi misi. Ini harus saya presentasikan terhadap seluruh warga sekolah. Dan ada reaksi, ada respon daripada seluruh warga sekolah bagaimana untuk menciptakan, untuk menghasilkan visi misi ini, melaksanakan visinya bagaimana untuk menciptakan atau menghasilkan atau mewujudkan visi SMK Negeri 18. Ya Pak. Jadi kita harus sama-sama bagaimana agar anak itu berbudaya. Contohnya tadi, kita harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pernah ada guru kita juga, tolong ibu yang manggil itu, kalau kami tidak dipedulikan. Loh, kenapa? Masa kepala sekolah pula yang manggil anak? Saya manggil gurunya. Pertama memang saya sering memanggil anak. Makanya manggil anak itu jangan harus kemarahan. Misalnya anak ada di kelapa sawit seperti kemarin. Sini nak, kita cerita dulu. Gitu. Jangan, ngapain kamu di situ? Jangan, dia terkejut lari. Ngapain nggak sini, kita cerita dulu. Ada apa? Lagi patah hati ya? Ya Pak ya, mungkin demikian dulu untuk berbudaya. Dengan religiusnya ini juga kita sudah ada jadwal setiap kelas, siapa yang kelas mana yang sholat zuhur. Tetapi guru yang itu yang sholat kemarin itu juga sampai kami Jumat Sabtu. Yang lain gurunya kemana? Kan itu, kemana gurunya? Sehingga mungkin kalau dia religius, dia akan berbudaya. Kemudian guru yang terlambat itu, terlambat hari ini juga besok. Ngapona terlambat, itu gurunya kok ngapa nggak dimarah kata siswa? Waduh, jadi kita memberikan contoh dulu terhadap anak kita. Dengan sopannya kita mungkin menyapa mereka, kita seluruhnya mungkin semuanya ini akan berbudaya. Jadi Bapak Ibu, inilah tugas kita. Bagaimana caranya? Ada ide terbaik dari Bapak Ibu mungkin untuk menjawab daripada Julfi tadi, kami berikan kepada kita semua. Coba. Kalau ada selain yang saya utarakan tadi, mungkin ada yang mengutarakan idenya bagaimana Pak Sus, guru TKR-nya, bagaimana siswanya akan menghormati guru lain. Jangan pula dibully guru lainnya. Mungkin demikian ada Pak. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya saya sebagai guru otomotif nggak kenal ya. Saya cuma bilang karena saya itu berbeda semuanya ada. Coba kita aja mungkin kurang empati. Coba kita duduk bersama saya juga bercerita tentang tadi malam siapa tidurnya, terus apa ada membantu apa dengan orang tuanya, itu teman-teman itu merasa diperhatikan.
guru PM tidak mengajar ke TKR, tapi kita membangun. Ini apa yang pertama juga membangun. Bukti mungkin ada salah satu guru yang hampir sama siswanya dan yang lain itu bisa ini perintah dari bumi, malah mereka ada antusias untuk mendekat, bukan berarti mencari bukan, mendekat untuk apa yang bisa kami tolong. Nah, di waktu ada kegiatan, makanya dari mungkin dari Pak Zulfi, salah satunya yang korban bullying, ya dimuatkan untuk bisa mendekati anak. Bagaimana caranya? Mungkin kita ada sedikit makanan, bagaimana kita duduk bareng. Ini ada makanan atau minuman. Bukan kita menyokok ya, bukan soal menyokok. Bukan kita mungkin kita waktu kita istirahat nggak harus di ruang guru. Kita sambil jalan-jalan duduk di mana itu komunitas otomotif yang kiranya tidak perhatian kita duduk sekarang kita ngomong apa kita pernah di sini Mak untuk di DKR apa yang kamu ingin kejar, potensi apa yang kira-kira kamu ingin ditekankan lagi, nah gitu acak-acak itu aja, nggak harus dengan materi yang berat ya. Kita ngomong mungkin itu Pak Baksul mungkin kurang pendekatan kepada siswa secara umum, dan tadi kita menulis buku sekolah masalah penataan waktu pacaran beda ya, kita ikut minimal pekan lah puncaknya sampai di tampil kalau anak susah karena dipakai apa itu rotan atau yang lain, pakai dipeluk ada juga gitu itu nggak namanya dirangkul minimal dia itu diusak dan ini anak itu merasa dikasih sayangnya guru itu loh. Jangan sampai kita itu menunjukkan, kamu sini, mari sini. Kalau memang seperti itu, kalau kita sudah kenal, baru kita dengan suara depan tidak apa-apa. Seperti saya kemarin yang itu juga kan akrab, anak-anak. Kamu aja banyak bilang ini ya, ada tinggi itu kan karena sudah akrab, sampai anak itu mau. Mungkin dia takjub untuk menjadi korban bullying. Terima kasih. Terus satu lagi masalah jadwal sholat. Ya, dimohon untuk wali kelas untuk aktif mengingatkan dan memberikan contoh. Jika nggak sudah, ayo di sana kita jadwal kita, tapi kita harus sama-sama. Ayo kita tempat musola, kita waktunya sholat. Lama-lama ya, sambil dikasih tausiah. Kadang saya kasih tausiah 7 menit memang di situ. Tapi lama-lama kalau saya sendiri, nggak enak dengan dua agama ya. Seharusnya beragama juga ikut di situ, minimal ngasih kesempatan kepada anak untuk tampil sedikit masalah tausiah tentang kehidupan sosial, gitu mereka. Jadi terima. Kadang anak suruh untuk berdoa gantian, anak kasih kesempatan. Anak itu bisa diri, gak insecure itu dengan gurunya itu pintar, lain dan seperti itu kita hindari insecure dari anak kepada kita atau kepada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi dari waktu kesiswaannya sebab ini yang berduduk setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut pengalaman foto dari sana Pak. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, menghadapi siswa di sini memang sangat luar biasa. Banyak rintangannya, banyak tantangannya, tapi dengan seiring berjalannya waktu, mungkin saya lebih sering bersama dengan Bu Berta, Pak Wed, Panca, dan Wahyu, itu yang sering saya bawa. Anak ini, kalau menurut pengalaman saya, kalau kita berbicara saja dari jauh atau memanggil-manggil, mereka tidak mendengar. Harus dijemput ke tempat yang berada. Jadi kalau misalnya anak ini tidak melaksanakan upacara, kita teriak, kita umumkan di depan kantor,
mereka tidak akan mendengar. Harus dijemput ke kelasnya, disusul ke tempat dia berada, diajak ke lapangan, baru dia mau. Walaupun dengan kata dia harus pakai lidi lah Bu, tapi ya memang begitulah tipe anak kita. Misalnya kalau mereka ada belajar, ada nongkrong belakang, harus sering-sering dikunjungi sudut pojok-pojok workshop, sudut ruang organisasi, di situ banyak teman-teman kita. Kalau untuk sholat, memang ya ini kalau urusan agama, urusan kita sendiri-sendiri, tapi ya saya mengajak Bapak Ibu guru, kalau kita mengajak anak kita sholat, mari guru-guru kita dulu rapikan sholat itu, baru bisa kita memberi contoh yang baik untuk anak kita. Selama ini mungkin sholat hanya dihuni setiap lembur itu beberapa orang dulu. Jadi dari situ saya juga pernah bertanya dengan anak, kenapa tidak pergi sholat anak? Ya alasannya itu sholat itu sepi Bu, guru beda dia sholat zuhur, sholat di rumah mungkin Bu, gimana dulu kami itu. Jadi saya mengimbau kawan-kawan, mari kita berikan dulu yang contoh yang baik untuk anak kita, contoh tentang agama ini sholat. Kita dulu guru-guru yang sholat untuk sholat rame-rame, mungkin dengan melihat itu anak akan tertarik juga. Dan itu satu lagi harapan saya, mohon guru BK dapat membantu apa yang telah kami programkan bersama OSIS, bersama wali kelas, terutama yang untuk PKS selama ini. Selama ini yang saya lihat, mungkin guru BK kurang ada respon terhadap keadaan yang apa yang telah kami alami selama ini. Itu pengalaman bisa ditanya dengan komentar Pak Wen, Pak Panca, atau Pak Wahyu, apa yang telah kami alami selama ini. Mungkin itulah Bu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi Bapak Ibu? Dari BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ya Bu. Ini dari BK sedikit penambahkan untuk BK siswa kita di sini ada berapa Bapak Ibu? 400 lebih ya? 500 lebih? 300 lebih? Mudah-mudahan kalau 400 ya Bu. Nah, BK di sini hanya satu orang Bapak Ibu sekalian. Untuk kinerja saya atau apapun yang saya lakukan itu ada buktinya, dan untuk ngurus anak juga sampai kunjungan rumah juga. Kalaupun saya berjalan ke kelas, saya memang tidak membawa kawan-kawan, cuma hanya saya sendiri. Nah, dan juga untuk pertanyaan Pak Zul tadi, yang ini dibully anak, pernah Pak Zul maju? Bu Miri, pernah Pak? Saya ingin Bu Miri dengan anak PKL. Ayo Pak, siapa anaknya? Saya langsung cepat tangkap waktu itu. Tidak mungkin ada guru yang dibully, saya bilang, dia apa anak kayak gitu lah. Tidak, tetap saya tanyakan ke Pak Zul, siapa anaknya Pak? Kalau tahu namanya apa, saya proses, saya panggil. Nah, jadi kalau untuk istilahnya, kalau di sini memang anak-anaknya boleh dibilang sangat gimana ya, berbeda. Mungkin karena faktor lingkungan yang ada di sekitarnya mungkin. Dan terus juga itu menjadi PR mungkin bagi kita untuk anak-anak yang ke depan agar begini ya, menyeleksinya untuk mungkin pada saat ada kelas atau ini kalau memang anaknya yang tidak bisa kita arahkan, tidak bisa kita arahkan, tetapi tidak digubris, tidak dilakukannya, tidak ada perubahan sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, ya berarti bagaimana ya, memang tidak bisa gitu. Jangan dipaksa anak yang seharusnya tidak naik itu kita naikkan hanya karena ya memang kadang ada suatu kondisi anak keluarganya broken home atau terbelakang keluarganya itu inilah menengah ke bawah. Tetapi memang ada suatu kondisi juga anak yang tidak bisa kita paksa. Akhirnya kalau anak naik tingkahnya akan menjadi yaitu tadi bisa jadi dia tidak menghargai guru contohnya, atau mungkin dia melihat Pak Zul
Nah, jadi anak tuh dia mau kadang tes guru. Gimana sih guru itu gimana sih karakter bapak tuh atau gimana sih karakter ibu tuh gitu. Dia pengen nengok gimana cara kita nyikapi sifat atau sikap dia yang kayak gitu. Betul. Itu kadang ini dicoba gimana, nengok reaksi kita tuh gimana. Nah mungkin atau untuk seterusnya ya Pak ya, mana tahu aduh jangan sampai, tapi mana tahu nanti di SMK yang besok kayak itu bisa bapak panggil langsung sini kau. Tidak apa-apa, itu tidak apa. Maksudnya kalau tidak sampai mukul itu tidak apa. Kalau memang anak itu kurang ajar itu ya Pak ya. Nah itu sampai kita semangat. Cuma kan kebetulan dapat ya Pak. Nah jadi itu pun mungkin oh gitu ya Pak itu kalau marah. Jadi itu habis itu ada lagi Pak dilakuin. Enggak, maksudnya itu ada bapak kerja, ada lagi dilakuin kayak gitu, dibully lah ya. Enggak lagi kan? Jadi dia nengok gimana reaksi bapak pas dikit gituin, dipanggil kayak gitu, bapak marah kan kayak gitu reaksinya. Jadi anak tuh mikir juga untuk depan lagi. Mungkin itu tambahan dari saya Dewi Wabarakatuh Bajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 ide baik dari guru dari PKR sekaligus dengan ketua jurusannya, kemudian Bu Git guru PKN sekaligus dengan siswa kesiswaan, dan Bu Mary sebagai guru BK. Nah, itu tadi Pak, bahwa dengan agar siswa itu berbudaya ada 3 tadi. Nah, seperti saya katakan pertama kali, waktu saya honor itu kemarin itu 4 kepala sekolah, tapi saya yang bermasalah dengan lembaga agar tercapai tadi visi misi kita. Misalnya anak tidak mengerjakan tugas, padahal bercakap harimanya dengan ayahnya di rumah misalnya. Datang kita berdoa, jangan. Kita berikan hukuman yang mendidik. Seperti saya kalau ada yang terlambat di sana, apa terlambat kesiangan doa, dia ingat besok gak kesiangan, sekarang jadi cleaning service ya. Apa itu? Masa nggak tahu cleaning service? Coba telepon guru bahasa Inggris semua. Oh, kebersihan ya Bu? Iya. Kalau mau jadi dinas kebersihan setiap hari, terlambat aja tiap hari. Enggak Bu. Jadi menyenangkan dia menjawabnya, menyenangkan juga dia mengerjakan hukuman tadi. Ya Pak ya. Kemudian ya bisa Pak, bisa diterima Pak. Nah, jadi ini tugas kita semua ya Bapak Ibu ya. Bagaimana biar anak itu berbudaya, tugas kita semua. Baik pun TU juga. Jadi ini adalah untuk GTK, guru dan tenaga kependidikan, juga kepala sekolah, tugas kita bersama. Kemudian tadi selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan sarana prasarana. Nah, jurusan PN belum ada laboratoriumnya, labnya. Itu sudah kita rekayasa rubah kelas jadi lab. Sebab ada lab kita 3 tetapi di sana sarana prasarananya belum lengkap. Sebab tidak pakai keramik, tidak pakai teralis, dan belum ruangan kita belum sekolah kita belum pakai pagar. Jadi kita rekayasa ruang mana yang bisa dijadikan jadi lab pemasaran. Dekat dengan kantinnya, dekat dengan ruang gurunya yang sudah pakai teralis dan pakai keramik dan bisa dijangkau oleh listrik dan bisa dijangkau oleh gurunya. Itu sama-sama kita Pak kemarin rekayasanya. Kemudian, sarana yang lain yaitu komputernya belum lengkap. Itu Pak kalau kami di BOS itu tadi. Pembelian aset itu berdasarkan rapor pendidikan kita. Mana yang merah itu yang dulu utama. Tetapi laptop itu maksimal cuma 1 tahun. Mau usah banyak pun tidak bisa langsung 2 itu besok pelaporannya Pak kami takut Pak tidak bisa. Tetapi kita usahakan yang rusak Pak dilaporkan kepada Satgas dan Satgas nanti membicarakan dengan bendahara BOS agar itu kita perbaiki. Nah, jadi itu tugas kita bersama juga Pak.
bagaimana merekayasa sarana prasarana yang ada di sekolah kita modif untuk menciptakan ruang yang kita inginkan. Jadi waktu saya pemerintahan kepala sekolah Pak, itu yang saya tidak mengeluh. Saya tidak mengeluh. Ngapa gak dikeluhkan? Ini cukup. Seluruhnya harus kita rekayasa apa yang ada di sini. Jadi tugas kita seluruhnya, Sapras yang ada di sini kita rekayasa bagaimana yang kita inginkan yang cocok untuk pembelajaran. Mungkin demikian dari saya. Kalau dari Sapras gimana Bu? Ada intinya? Kami atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pengelola keuangan mungkinnya dititipi amanah untuk sarana prasarana kita yang mungkin belum terlalu lengkap. Insya Allah akan selalu ditambah tiap tahunnya. Tapi kalau untuk permintaannya langsung ada, kan kasihan juga guru-guru kita yang dari bos, gajinya lumayan 50% dari bos. Mungkin tahun ini akan ada sedikit pengurangan, tapi tetap ada. Seperti Pak Azwar dan Bu Maria, itu jam mereka malah kurang sebenarnya. Belum digaji ya Bu dari Januari. Kami mohon maaf kepada Pak Azwar dan Bu Maria. Walaupun mungkin nanti Bu Vera kalah dulu, mungkin akan ada pertanyaan seperti itu. Bisa lah nanti Bu bos di bawah bekerja itu. Ada jam teman ternyata yang tidak masuk. Harapannya juga guru-guru yang baru mungkin bisa segera juga biar di komite juga tidak terlalu berat. Doanya semua guru-guru kita lulus P3 kan? Yang tahun ini terpanggil PPG juga bisa lulus. Nggak lulus P3 kan ada tambahan dari sertifikasi. Insya Allah apapun permintaan, mungkin ibarat kata nggak dapat 10 kami bantu 1 atau 2 dulu. Tahun depan kita tambah. Yang tahun ini baru sudah kami belanjakan itu kayak kipas, karena kemarin kata beratnya ngupit. Alhamdulillah mungkin Bapak Ibu sudah lihat ada 4 kipas kita malah beli. Untuk kursi juga biar tidak terlalu capek nyuruh anak yang mungkin tadi udah sama-sama kita dengar, susah sekali untuk menyuruh anak, bahkan cuma kakak dariku. Alhamdulillah mungkin yang kemarin sempat aula, sempat nengok, ada 100 unit kursi plastik, itu emang diperuntukkan untuk aula. Jadi kalau ada kegiatan kita nggak terlalu banyak lagi nambah kursinya. Satu lagi ini yang tadi saya pegang, mic-nya juga dulu. Mudah-mudahan Mas Hari ini bisa kita pakai. Untuk belanja modal lainnya mungkin tetap, karena kita rapat pendidikannya salah satunya yang masih rendah itu literasi. Jadi buku, bahkan buku sekarang mungkin guru-guru yang ngajar di kelas 10 kurikulum merdeka, bukunya nggak ada bukit. Kemarin mungkin ngajarnya sama Pak Tuji, bukunya belum ada Pak Tuji. Bahkan ada yang ngajar di jurusan kami akuntansi, bukit ini bukunya pakai yang mana? Ada ya kemarin Wiwi sama Bu Diana juga. Jadi emang kita fokus tetap tiap tahunnya buku wajib. Dan buku untuk tahun ini juga lumayan banyak. Kalau nggak salah saya kisaran 60 juta. Jadi untuk sarana prasarana insya Allah akan tetap selalu kita usahakan menambah. Satu lagi mungkin permohonan saya, salah satunya untuk pemeliharaan, biar nggak terlalu numpuk kita di sana. Masalah gembok, mungkin bagi bapak ibu guru wali kelas terutama. Saya yakin kalau gembok di kelas 1 tahun itu nggak bakalan rusak. Kalau dipakainya betul-betul. Contohnya kami mungkin beberapa lab dan mini itu kami gembok sudah sampai 4 tahun, ya nggak Pak Wahyu. Gembok itu kendalanya ternyata bukan rusak, tapi kuncinya hilang. Nah berarti kan kurangnya ketelitian sama kerjasama kita. Mungkin bisa diakali dikasih ke sarana 1 boleh, dikasih ke Pak Wahyu 1 boleh. Karena kalau kita beli gembok, 1 gembok itu nggak mungkin kuncinya cuma 1, minimal ada 3. Jadi ya biar bisa sama-sama. Mungkin tahun besok karena gembok selalu awet, mungkin kita nggak usah memelihara sendiri gembok, bisa kita alihkan ke yang lain. Mungkin bisa kita untuk pengecatan atau rehab aula kita yang alhamdulillah. Oke, mungkin dari saya terima kasih. Maaf kalau panjang, tapi kalau masalah duit, hobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sudah puas Pak. Jadi kita memang tugas kita bersama bisa ada bagaimana ini ya. Kita diskusikan sama-sama. Nah, jangan dipendam dalam hati, bersungut-sungut, jangan.
kita kan kekurangan nyamanan Pak Jurbi, kalau tidak diutarakan siapa yang tahu? Iya, Kamu jatuh cinta dengan siapa juga tidak tahu. Iya benar. Tapi kalau diutarakan baru kita tahu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu tentang visi-misi. Siapa dulu nih Pak? Bu Eka dulu ya. Ini Pak. Selamat pagi, Ibu Bapak pengawas kami, Pak Talib. Terima kasih sebelumnya untuk ucapan selamatnya dan motivasi untuk kedepannya agar bekerja dengan lebih baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang terkasih. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk berdiri di sini untuk menanggapi yang Ibu sebutkan tentang visi SMK 8 Bungo tentang mata pelajaran bahasa Inggris. Memang kita mengharapkan anak-anak bisa unggul. Perlu sedikit kami jelaskan kembali ke belakang bahwa memang sebelumnya dari kami guru bahasa Inggris sudah pernah membuat English Community dan program yang sudah berjalan yaitu adanya pembacaan pidato singkat saat upacara bendera, namun itu tidak terlaksana lagi karena memang ada beberapa kendala. Namun puji Tuhan, saya lulus P3K bersama teman saya Zulfi. Memang kami sudah berencana ke depannya untuk menggalakkan hal tersebut lagi untuk untuk mensukseskan misi dan visi dari SMK kita agar unggul. Kami mohon dukungannya ke depan Ibu di tahun ajaran baru itu sudah kami rencanakan. Kemudian teman-teman, ini adalah visi SMK juga tentang peduli terhadap lingkungan. Kita Ibu Kepala Sekolah memang selalu menghimbau kita untuk buang sampah pada tempatnya. Itu juga kita lakukan untuk anak-anak agar membuang sampah pada tempatnya. Tetapi kebiasaan itu masih terus-menerus terjadi. Dan saya juga sempat berpikir kenapa seperti itu. Dan beberapa minggu yang lalu saya pada mengajar di KD atau CP, yaitu tentang report teks. Kebetulan kami membaca teks laporan di dalam buku pelajaran dan di situ kami baca bersama-sama bahwa ini untuk kita semua untuk memotivasi siswa kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya dan juga kalau bisa mengurangi penggunaan sampah seperti yang Ibu katakan tadi. Kita banyak menggunakan sampah-sampah plastik, contohnya minuman gelas ini ataupun aqua, dan sebaiknya memang dibawa dari rumah karena dari hasil membaca tadi itu Bapak Ibu, hal yang akan terjadi jika sampah tadi ada yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim kita tahu sendiri saat ini yaitu bertambah panas, selain itu juga kekeringan yang hebat, kelangkaan air, kebakaran parah, pecahannya es kutub, bencana badai, keanekaragaman hayati yang menurun. Jadi kalau kita sampaikan mungkin ya kepada anak-anak bahwa penggunaan sampah plastik dan pembuangan sampah plastik yang tidak sesuai seperti yang Ibu katakan tersebut, bencana itu banyak sekali. Dan yang paling mereka rasakan itu cuaca yang panas. Jadi perlulah kita sebagai misalnya kalau guru atau wali kelas disampaikan lagi alasan kenapa kita harus mengurangi penggunaan sampah dan membuang sampah pada tempatnya, bukan hanya tentang kebersihan tetapi dampak lingkungan. Itu aja dari saya. Semoga kedepannya sekolah kita semakin unggul dan peduli terhadap lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi memang Bapak Ibu, visi dan misi daripada sekolah kita ini memang harus kita libatkan dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya tadi kalau PKN bukan cuma tentang karakter di sini, bisa juga sampai dengan kebersihannya, sebab dia bersinergi semua, satu ini semuanya. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih Bu Eva. Guru matematika juga bukan cuma hitungan Bu. Bisa
masukkan perhitungan sampah. Misalnya sampah 1 hari 2 kilogram dikalikan 30 hari dalam 1 bulan atau 24 hari kamu sekolah di sini, sudah berapa kilogram sampah yang kamu hasilkan? Efeknya bagaimana? Sampai juga ke pelajaran fisika lagi jadi. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan memanfaatkan atau apa situasi yang ada di sekolah ini, kita libatkan semua untuk mencapai visi-misi kita ini, mungkin akan tercapai visi sekolah kita ini, menciptakan, menghasilkan lulusan berkarakter unggul dan berwawasan global dan peduli terhadap lingkungan. Mungkin demikian dulu Bapak Ibu, karena waktu kita sudah menunjukkan 10:30 dan Bapak sudah kasih kode juga. Jadi maaf Wahyu, kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama nanti, walaupun tidak menyangkut dengan pada penilaian pengelolaan kinerja PMM ya. Nah, tetap itu jadi tanggung jawab saya, jadi tanggung jawab kita bersama juga, bagaimana untuk menghasilkan visi ini, misi apa yang harus kita laksanakan. Mungkin demikian dulu hasil pemaparan saya dan juga diskusi singkat kita tentang visi misi SMK Negeri 8 Bungo dalam penilaian pengelolaan kinerja PMM. Saya sebagai kepala sekolah mungkin bisa dilanjutkan dengan tanggapan dari Bapak Pengawas. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kasih aplaus untuk Ibu luar biasa ya. Pemaparannya jelas gitu ya, suaranya lantang ya lah. Kalau itu juga enggak sakit ya lah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya telah mendengar, sudah menyimak dan juga sudah merespon apa yang Ibu kepala sekolah sampaikan. Dari apa yang Bapak Ibu respon tadi, saya menilai Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu visi, sudah tahu apa itu visi. Yakin saya, ya, karena yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu malah lebih dari visi misi. Ya, padahal yang sebenarnya kita hari ini kan membahas visi misi, ya kan? Jadi saya yakin sekali Bapak Ibu sudah paham apa itu visi dan misi. Kemudian Bapak Ibu tahu visi sekolah kita ini? Tahu? Apa itu? Juga. Ya, ini visi ini baru sekarang ini ya, yang baru ya. Nah, mulai tahun ini ya. Inilah visi kita. Ya, diingat betul itu ya. Jangan ingatnya di luar kepala seperti saya ini. Kami baca ini kan termasuk ingat di luar kepala, ya kan? Apa saya di luar kepala? Menghasilkan lulusan berkarakter unggul, berwawasan global dan peduli terhadap ini. Nah, jadi Bu Yuni visi di atas itu yang Bapak koreksi pagi tadi copot aja, ya. Nanti diganti dengan visi yang baru. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa maksud misi? Misi itu kan sebenarnya kan apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita angan-angankan itu tadi? Nah itu satu meningkatkan, oke. Jadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tadi banyak tuh katanya ini siswa ini kok saya masuk seperti di bumi gitu kan? Tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Kenapa dia seperti itu? Nah itu, ya. Kenapa dia seperti itu? Kita renungkan. Jangan menyalahkan anak. Kita renungkan, kita ini pendidik di sekolah ini. Ya,
kalau dia tadi katakanlah ya nggak mengucapkan assalamualaikum gitu ya, ya besoknya jangan terulang lagi gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah tuh, itu bukan dibiarkan saja, bukan dalam arti anak ini kurang super satu ya. Padahal yang kita sampaikan itu cerminan daripada kita, karena anak itu anak kita. Nah tuh, kalau bapak ibu atau kendaraan moral atau bapaknya lebih dari itu lagi, karena bapak dan ibu tidak mengingatkan dia. Nah itu, ya kan? Kemudian apa lagi? Ini saya koreksi. Coba kembali. Ini kan yang kedua, menghasilkan lulusan. Coba kembali ke visi tadi. Visi ini menghasilkan lulusan bukan, ya kan? Kalau misinya, yang kedua ini jangan visi kita kan menghasilkan lulusan. Ya, untuk menghasilkan lulusan yang apa tadi? Apa yang harus kita lakukan? Pertama itu betul kita tingkatkan keimanannya, ya kan? Bagaimana meningkatkan keimanannya? Iya Bapak, buat SOP-nya. Dari langkah pertama itu meningkatkan keimanan dan kekuatan Tuhan Maha Esa dan berakhlak dia itu, Bapak Ibu buat SOP-nya. Jadi bukan hanya sekedar bacanya aja gitu. Tidak lanjut dari ini, Bapak Ibu yang pertama itu buat SOP-nya. Apa yang harus Bapak lakukan? Apa contohnya yang harus Bapak lakukan? Yang pertama itu iya, baik. Meningkatkan iman tadi kan? Apa yang harus? Dan itu yang harus Bapak Ibu buat SOP-nya. Iya. Apa? Ya kan? Supaya dia tadi berakhlak mulia, tadi kan? Apa yang harus kita lakukan? Itu dibuat standar operasional prosedurnya. Misalnya kalau memberi salam termasuk yang pertama itu, ya, berarti dia setiap ketemu dengan kita dia memberi salam. Ada di dalam SOP itu. Ya, pas zuhur tidak ada lagi yang ngajar, sholat. Itu dibuat di dalam SOP itu. Bukan? Yang kedua ini menghasilkan lulusan. Ada meningkatkan kompetensi. Meningkatkan, ini koreksi dia. Jadi meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahlian. Mas Wan, langsung. Ya, langsung apa? Sini. Ya. Meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang. Bidang atau kita sekolah kita ini yang atas sekali itu bidang. Sudah bidang apa? Program ke sudah terus lagi kompetensi. Nah, sekarang ini apa? Apa yang mau ditingkatkan ini? Yang kompetensi apa? Nah, betul bisa. Nah, contohnya ya. Jadi meningkatkan kompetensi keahlian sesuai bidangnya. Ya, di bagian. Kira-kira apa yang dilakukan kalau meningkatkan kompetensi keahliannya? Ya, apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan kompetensi keahliannya itu kan harus benar ajarnya. Nah, kan gurunya harus membuat apa administrasi pembelajarannya, gitu kan? Ya, kalau nggak dibuat itu ya, gimana mau meningkatkan dia? Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan semangat. Ini mewujudkan. Gimana tuh mewujudkan? Bagaimana mewujudkan?
Dua, mewujudkan semangat. Kita harus apakah sesuatu Yang dengan mewujudkan itu apa itu? Yang belum bahasa Indonesia barangkali apa itu mewujudkan? di bahasa Indonesia itu lain kata dari mewujudkan. Kita kan yang ada siswa ini apa? Kalau mewujudkan itu berarti semangat GMP-nya tercapai gitu ya? Iya. Agar tercapai semangat JW ini loh Pak. Apa itu ya? Mantap. Ya, supaya terwujud semangat itu, ya. Nah, hasilnya memang terwujud semangat. Hasilnya itu, tapi apa yang harus kita lakukan untuk itu? Ya, mendorong semangat BNP. Ya. Kemudian itu juga ya. Mendorong lulusan agar mampu mengadaptasikan diri. Apa itu? Mampu adaptasi diri. Apa itu? Apa yang kita lakukan? Maksud saya itu yang mewujud urusan itu tidak pas di situ. Kalau mewujudkan itu berarti Bapak ya sudah dilakukan itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Itu sudah. Ya kita kan sudah lulusan itu. Ini kan visi ini kan kerja kita. Ya, apa ya? Mencapai di situ. Itu Bahasanya di situ. apa itu bahasanya? Kita supaya anak-anak apa itu dia? Dia menyesuaikan diri kan gitu ya? Adaptasi kan? Mampu. Apa ya? Coba cari kata-kata yang tepatnya. Saya juga bingung ya. Oke, terus saya dulu. Ya, itu ya. Di yang nomor berapa itu nomor 4 ya? Mewujudkan proses pembelajaran. Nah itu juga mereka mewujudkan Proses pembelajaran. melaksanakan proses iya itu dilaksanakan ya Melaksanakan proses pembelajaran. ya itu dilaksanakan melaksanakan proses gimana melaksanakan proses pembelajaran yang itu ya kan betul Bapak Ibu tahu metodenya kan strateginya ya jadi buat memang terakhir itu katanya menyenangkan ya kan kemudian menciptakan kehidupan sekolah yang berbudaya Bapak Ibu buatlah budaya sekolah apa budaya ini kebiasaan ya hal-hal yang terbiasa kita laksanakan tapi itu baik itu budaya lain dengan apa kata orang itu kan korupsi di Indonesia ini sudah budaya bukan salah sebenarnya ya kan apa yang buruk dikatakan budaya jadi yang baik-baik itu budaya apa yang biasa supaya dia menjadi budaya kebiasaan baik. Itu yang Bapak Ibu buat SOP-nya itu, ya kalau istilah kasarnya buat aturan-aturannya, ya meningkatkan kualitas, ya banyak cara ya meningkatkan kualitas pembelajaran ini kan, bisa meningkatkan kompetensi gurunya, gitu ya, kemudian meningkatkan sarana prasarana. Kemudian itu apa itu? Ini juga menghasilkan lulusan. Hilangkan menghasilkan lulusan itu visi kita, ya. Menghasilkan lulusan itu visi kita. Aturkan dengan kata-kata lain, ya. Menciptakan lingkungan yang tertib. Ya, Bapak buat aturannya.
dan aspeknya tertib kan, bersih. Nah, misalnya siapa yang mau sampah dipungut, stop, dibuat SOP-nya dibuat ya, standar operasionalnya. Nah, ya. Nah itu ya. Jadi misi ini apa yang harus kita lakukan untuk mencapai misi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah tadi, ya kan? Dari itu Bapak Ibu gambarkan apa yang standar SOP apa yang harus kita buat, dan itu kesepakatan kita bersama. Karena itu yang melaksanakan bersama-sama, kan? Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tepat jam 11 ya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bungo yang telah memaparkan visi dan misinya, dan terima kasih juga kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan saran dan masukan kepada semua. Semoga kita semua warga SMK Negeri 8 Bungo bisa bersama-sama mewujudkan visi dan misi dari Kepala Sekolah kita. Oke?